di video pembelajaran geografi. Perkenalkan, saya Ismi Rahayu dari kelas 12 IPA. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pengertian wilayah berdasarkan kategori. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana suatu daerah dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan kebersamaan, fungsi, maupun persepsi masyarakat. Yuk kita mulai pembahasannya. Dalam geografi, wilayah adalah bagian permukaan bumi yang memiliki ciri tertentu sehingga dapat dibedakan dari wilayah lain. Ciri tersebut bisa berupa kondisi alam, sosial, budaya, ekonomi, atau hubungan antar wilayah. Karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, para ahli geografi membagi wilayah menjadi beberapa kategori agar lebih mudah dipelajari. Wilayah formal adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan kesamaan atau homogenitas dalam satu atau beberapa kriteria tertentu. Kesamaan itu bisa berupa aspek fisik seperti iklim, jenis tanah, dan bentuk muka bumi, maupun aspek sosial budaya seperti bahasa, adat, atau mata pencaharian. Adapun ciri-ciri wilayah formal antara lain, yang pertama, memiliki kesamaan karakteristik di seluruh wilayah. Yang kedua, bersifat relatif, statis, atau tidak cepat berubah. Yang ketiga, memiliki batas yang cukup. Dan yang terakhir, mudah dikenali pada peta. Contohnya itu, Provinsi Banten sebagai wilayah administrasi, wilayah persawahan, atau wilayah pegunungan. Jadi, jika suatu daerah dikelompokkan karena memiliki ciri yang sama, maka daerah tersebut termasuk wilayah formal. Wilayah ini terbentuk karena adanya interaksi dan keterkaitan antar wilayah. Biasanya terdapat satu pusat kegiatan yang memengaruhi daerah di sekitarnya. Ciri-cirinya adalah bersifat dinamis. Yang pertama, terdiri dari pusat dan daerah pendukung. Yang kedua, ada hubungan atau ketergantungan antar wilayah. Yang ketiga, tidak harus memiliki kondisi yang sama. Contoh yang paling mudahnya yaitu adalah Jabodetabek. Jakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintah, dan pekerjaan, sedangkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi daerah penunjang. Contoh lainnya adalah wilayah siaran televisi atau radio, karena daerah-daerah tersebut terhubung dalam fungsi yang sama. Jadi, inti dari wilayah fungsional adalah hubungan dan interaksi antar wilayah. Wilayah ini terbentuk berdasarkan pandangan, perasaan, atau persepsi masyarakat terhadap suatu daerah. Karena berdasarkan persepsi, sifatnya lebih subjektif. Ciri-cirinya yaitu bersifat subjektif. Yang kedua, batas wilayah tidak jelas. Dan yang ketiga, dipengaruhi budaya, sejarah, dan kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah kawasan Pantura atau Pantai Utara. Banyak orang-orang yang mengenal Pantura sebagai jalur pantai udara Jawa, tetapi batas pastinya bisa berbeda menurut setiap orang. Contoh lain seperti kota pelajar, kota santri, atau kota tanah Sunda. Jadi, wilayah vernakular lebih menekankan pada cara masyarakat memandang suatu daerah. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang pengertian wilayah berdasarkan kategori. Kita sudah belajar bahwa wilayah dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, wilayah formal berdasarkan kesamaan ciri. Yang kedua, wilayah fungsional berdasarkan hubungan dan interaksi. Dan yang terakhir, wilayah vernakular berdasarkan persepsi masyarakat. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami materi geografi
dengan lebih mudah dan tidak membingungkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa.